Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kelvin di channel ASN Milenial yang akan ngebahas info tentang ASN, tentang CPNS, P3K, dan sekolah kedinasan. Kali ini saya akan ngebahas tentang tahapan-tahapan tes CPNS. Soalnya banyak banget nih yang nanya-nanya tahapan-tahapannya di akun TikTok saya. Jadi saya akan ngebahas nih. Semoga bermanfaat ya. Yang pertama adalah pembukaan tes CPNS. Biasanya yang menginfokan tuh BKN, Badan Kepegawaian Nasional. Jadi teman-teman follow nih akun sosial media BKN. Di situ bakal dijelasin teknis-teknis tentang CPNS atau P3K. Selagi nunggu nih teman-teman, lebih baik teman-teman belajar menjelang tes CPNS. Jadi setelah CPNS buka, teman-teman sudah siap untuk melaksanakan tes SKD. Yang kedua, setelah ada pengumuman nih pembukaan tes CPNS oleh BKN, biasanya teman-teman disuruh bikin akun SSC ASN. Nanti linknya ada di bawah ya. Tapi untuk saat ini teman-teman nggak bisa buat akun, nanti buat akunnya di pada saat pembukaan tes CPNS. Bikin akunnya sama aja sih kayak bikin sosial media kayak Instagram atau Facebook dan lain-lain. Biasanya butuhin email dan nama teman-teman. Selanjutnya yang ketiga, setelah teman-teman bikin akun nih, bikin akun SSC ASN, selanjutnya teman-teman pilih formasi di website tersebut. Teman-teman bisa ketik di option pencarian, misalnya ilmu hukum. Langsung kelihatan tuh formasi-formasi yang membutuhkan ijazah S1 ilmu hukum dan ijazah-ijazah yang lainnya, termasuk yang SMA juga bisa tuh, yang lulusan SMA. Tapi tips saya nih, untuk pilih formasi teman-teman pilihnya 1 minggu sebelum penutupan. Soalnya kan penginputan formasi itu bertahap ya. Jadi pas awal-awal tuh nggak akan semuanya kelihatan formasi yang sesuai dengan ijazah teman-teman. Jadi saya saranin sih seminggu sebelum penutupan pendaftaran. Nah itu biasanya udah semuanya udah diinput ke website SSC ASN. Begitu teman-teman. Kemudian yang keempat, teman-teman biasanya disuruh upload persyaratan administrasi. Biasanya ada 2 tuh, persyaratan umum sama persyaratan khusus. Buat persyaratan umumnya nih saya catat nih: KTP, KK, ijazah, transkrip nilai, akreditasi, surat lamaran, dan foto, pas foto ya, latar merah. Semuanya itu di scan ya, dibuat PDF. Kalau foto pakai JPG formatnya. Oke. Buat foto bajunya hitam putih ya. Jangan foto selfie. Oke. Begitu. Teman-teman udah siapin nih. Mulai sekarang scan kebutuhan administrasi yang saya sebutin, supaya pas pembukaan itu nggak pusing lagi gitu. Kemudian ada persyaratan khusus. Nah ini sesuai dengan instansi ya. Contohnya di Basarnas tuh biasanya dia minta sertifikat menyelam atau berenang. Soalnya kan ada, kalau nggak salah tuh ada formasi rescue, biasanya itu dibutuhin. Jadi gimana instansi. Ada juga yang minta TOEFL juga untuk di kementerian. Oke. Nah kemudian teman-teman melaksanakan seleksi. Ada 3 seleksi ya: seleksi administrasi, seleksi kemampuan dasar, kemudian seleksi kemampuan bidang. Nah seleksi administrasi ini nanti dilihat dari administrasi yang teman-teman upload, apakah sesuai dengan permintaan instansi. Misalnya nih yang diminta S1 pendidikan agama.
yang dicantum malah D3 atau D4, kan itu gak sesuai ya. Jadi sebisa mungkin teman-teman pas upload administrasi sesuai dengan yang diminta ya. Contohnya ada lagi nih, banyak kasus surat lamaran. Nah, ada yang diminta diketik aja, sama ada yang ditulis tangan. Jangan sampai kebalik ya. Misalnya instansi mintanya ditulis tangan, tapi teman-teman diketik. Nah, itu fatal, bisa bikin teman-teman gagal. Oke. Kemudian seleksi kemampuan dasar. Ini biasanya pakai CAT, komputer assist test. Pakai komputer nih nanti tesnya. Soalnya 100 soal, waktunya 90 menit. Nah, itu dibagi lagi jadi 3 sub bidang. Nih. Ada TWK, tes wawasan kebangsaan. Kemudian TIU, tes intelijensia umum. Dan TKP, tes karakteristik pribadi. Nah, setiap bidang ini ada passing grade-nya. Di TWK pas tahun 2020 passing grade-nya 65. Kemudian di TIU 80 dan TKP di 126 kalau nggak salah. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak lolos passing grade, itu otomatis gagal. Walaupun teman-teman tinggi nih sampai 400-an. Kalau ada yang tidak masuk passing grade, itu otomatis teman-teman gagal. Oke, jadi sebisa mungkin teman-teman lolos dari passing grade. Nah, setelah teman-teman lolos SKD, lanjut ke SKB, seleksi kemampuan bidang. Nah, untuk di Pemda biasanya hampir sama kayak di SKD, pakai CAT, pakai komputer ya. Tapi materinya sesuai dengan formasi kita. Biasanya ilmu kuliah kita nih sama 100 soal dan waktunya 90 menit dan tidak ada passing grade. Jadi teman-teman sebesar mungkin soalnya ya ketika teman-teman tes SKB. Beda dengan kementerian. Biasanya kementerian tuh SKB-nya beda sama Pemda. Ada wawancara, praktek kerja, psikotes dan lain-lain. Jadi beda ya. Jadi gimana strategi teman-teman lah mau pilih di Pemda atau di kementerian. Tapi bagi saya sih, kalau teman-teman pengen banget lulus, teman-teman pilih di Pemda. Soalnya tesnya cuma satu doang yang tadi saya sebutin ya, cuma CAT doang. Beda sama kementerian, tesnya ada banyak. Tapi bedanya sih di antara Pemda sama kementerian itu beda di gaji doang ya. Beda di tunjangan kinerja. Kementerian otomatis tunjangan kinerjanya lebih gede daripada di Pemda. Oke. Selanjutnya setelah teman-teman lolos SKB, lanjut ke pemberkasan. Nih yang terakhir nih. Biasanya teman-teman diminta berkas aslinya. Misalnya ijazah asli dibawa. Biasanya disuruh ini fotokopi kemudian dilegalisir. Sama seperti persyaratan yang lainnya kayak KK, KTP dan lain-lain. Kemudian ada tambahan lagi nih, diminta SKCK, surat keterangan narkoba, surat keterangan kesehatan jiwa. Nah, itu teman-teman buat nih di rumah sakit, bukan di puskesmas ya biasanya. Nih teman-teman bisa juga nggak lulus kalau misalnya nggak sesuai dengan yang diminta. Misalnya waktu itu mintanya formasi formasi S1, tapi yang teman cantumin D4. Atau usianya nih, misalnya kan maksimal tuh usianya 35, tapi teman-teman daftar lebih dari 35 tahun. Nah, itu bisa teman-teman gagal, jadi percuma ya. Jadi sebisa mungkin teman-teman cermati persyaratan yang dibutuhin, jangan sampai gagal pas di ujung-ujung. Kan sayang banget kan udah lolos administrasi, SKD, SKB, pas pemberkasan gagal, sayang banget. Banyak ya kayak gitu. Oke. Nah, setelah tahap-tahap yang sebelumnya dilewatin,
teman-teman dapat SK nih, SK CPNS. Habis teman-teman dapat SK CPNS, biasanya langsung bekerja. Setelah bekerja, teman-teman ikut LATSAR, latihan dasar. Nah, teman-teman kalau misalnya lulus, bisa langsung dapat SK PNS, diangkat PNS. Kan sebelumnya masih CPNS nih, setelah lulus tahap-tahap yang sebelumnya masih CPNS. Nah, setelah lulus LATSAR, teman-teman langsung diangkat PNS. Dan di LATSAR itu bisa nggak lulus ya. Kalau nggak lulus, teman-teman ngulang tahun berikutnya. Sebetulnya jarang sih di LATSAR nggak lulus. Biasanya lulus semua. Jadi tenang aja, teman-teman ikutin aja jalannya. Jangan sampai belok-belok ya. Ikutin aja prosesnya. Yakin pasti lolos lah. Oke, mungkin cukup sekian video tahapan-tahapan tes CPNS. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa ya, kasih like, comment, and subscribe ASN Milenial. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you, bye-bye.